Langkah pertama yaitu guru mengupload materi, penugasan, LKPD, dan link YouTube di ruang belajar Kosayu. Selanjutnya, guru dan peserta didik mengisi presensi dan kemudian dicek oleh guru. Yang ketiga, semuanya bergabung ke dalam Zoom meeting. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kita. Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Christian bisa memimpin doa kita pada hari ini. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya Christian. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin saya ingatkan dulu yang belum absen, silakan diisi absennya. Jadi kita mau lanjut ke materi yang selanjutnya, dan ini adalah materi yang baru. Kita akan mempelajari hal-hal yang baru. Jadi kita akan masuk tentang peradaban dunia. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menunjukkan beberapa peninggalan peradaban dunia kuno yang mungkin kalian juga sudah tahu, tapi kalian nggak tahu kalau itu ternyata peninggalan dunia kuno. Ada yang tahu ini apa? Piramid. Piramid? Wah, ini piramid, yakin? Ayo, ini apa? Ini apa? Sphinx. Ini adalah Sphinx. Ini Sphinx di belakangnya, ini baru piramid. Nah, lihat nih. Ini adalah salah satu peninggalan peradaban. Beda sama manusia purba. Kalau manusia purba kan alatnya sederhana. Nah, kalau peradaban ini sudah lebih canggih. Percaya nggak ini kamar mandi? Ini namanya adalah Great Bath. Great Bath ini adalah tempat pemandian. Ini adanya di India. Bu, tempat pemandian kok nggak ada airnya? Nah, itulah. Jadi banyak peradaban di dunia yang hancur itu karena perubahan lingkungan. Sekarang kering, tapi dulu nggak kering. Kalau kita lihat dari zaman sekarang, emang dia kering, tapi dulu ini ada di sekitar sungai. Nah, kalian tahu kan, sungai itu alirannya bisa berubah. Nah, ketika alirannya berubah, masyarakat yang di sekitarnya juga harus beradaptasi dengan perubahan itu. Sehingga akhirnya kota-kota ini, peradaban-peradaban ini nanti akhirnya ditinggalkan. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, karena kita sekarang masuk di KD 3.11, yaitu menganalisis peradaban awal dunia, serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui studi literasi, pengamatan, dan penugasan, peserta didik nanti mampu menjelaskan kondisi lingkungan peradaban Mesopotamia. Kenapa Mesopotamia? Karena ini materi kita yang pertama. Kalian bisa menjelaskan kondisi pemerintahan, bisa membandingkan hukum yang berlaku di Mesopotamia dengan masa kini, lalu menjelaskan aspek kehidupan sosial budaya yang berlaku hingga saat ini dengan tepat. Nah, seperti itu gambarannya materi kita. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kalian lihat dulu link YouTube saya, kalian pelajari dulu, terus jangan lupa di-download LKPD-nya, dikerjakan. Nanti ketika kita Zoom, kita tinggal pendalaman materi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan melanjutkan ke aktivitas belajar mandiri. Oke, sampai jumpa. Peserta didik kemudian membuka RBK, lalu mendownload LKPD dan juga melihat tayangan YouTube. Setelah melihat tayangan YouTube dan apabila mereka masih belum paham, mereka maka bisa melakukan studi literasi dengan mencari bahan lainnya di internet atau berdiskusi dengan teman sebaya. Apabila belum paham, juga bisa bertanya kepada guru melalui fitur forum diskusi yang ada di RBK. Tahap ini, peserta didik perlu melakukan critical thinking dan collaboration, di mana peserta didik harus menganalisis semua informasi yang sudah ia dapatkan dari berbagai sumber, baik dari teman, dari guru, dan juga informasi internet dan juga YouTube, kemudian menuliskannya ke dalam LKPD yang sudah mereka miliki. Pada tahap ini, siswa bisa mengupload tugasnya melalui fitur unggah tugas yang ada di RBK. Nah, nanti setelah unggah tugas berhasil, maka guru bisa mengecek dengan fitur RBK yang ada di guru, kemudian mendownload semua tugas siswa tersebut. Nah, pada saat mendownload, guru bisa mengecek satu persatu. Selain itu, guru juga bisa mengetahui siapa saja siswa yang terlambat ketika pengumpulan tugas. Tindak lanjut untuk siswa yang terlambat, maka nilai kedisiplinannya akan dikurangi. Sekarang kita tinggal pendalaman materi, tetap di KD 3.11, tapi kita akan mendalami lebih ke peradaban Mesopotamia. Dan hari ini kita akan bahas masalah lingkungannya terlebih dahulu. Jadi pembelajaran kali ini kita fokus ke lingkungan peradaban Mesopotamia.
Nah, ini adalah peta dari peradaban Mesopotamia. Kalau kalian lihat, di sini Mesopotamia itu dibentuk atau berdiri di 2 buah aliran sungai. Dan aliran sungainya ini sampai sekarang masih ada. Yaitu sungai, ini kalau kalian baca adalah sungai Eufrat, dan di sebelah sini adalah sungai Tigris. Enaknya kalau peradaban muncul di tengah sungai, itu adalah tanahnya subur. Nah, kalau kalian amati, sampai dengan di zaman sekarang, kalian tahu negara Timur Tengah itu masih berkonflik. Kalian tahu negara Pakistan, kalian tahu negara Irak, Iran, itu masih konflik sampai dengan sekarang. Kalau kalian tanya, Bu, kok sampai sekarang masih konflik? Itu dari zaman peradaban sudah perang. Dari zaman peradaban mereka sudah sering berkonflik. Kalau dulu mereka berkonflik karena masalah wilayah, karena mereka mencari sumber kehidupan. Daerah ini panas, daerah ini airnya terbatas, dan mereka ingin hidup. Sehingga mereka mencari tanah. Akhirnya mereka konflik. Zaman sekarang, ternyata di daerah ini ada minyak loh. Nah, itu sumber konflik yang baru. Seperti itu. Nah, Mesopotamia itu berasal dari 2 kata. Ada yang tahu nggak? Katanya apa tuh? Kok bisa jadi Mesopotamia? Ayo, asal katanya? Mesos dan Potamos. Oke. Jawaban Christian sudah tepat. Terima kasih Christian. Mesos dan Potamos. Mesos artinya tengah, Potamos artinya sungai. Jadi karena memang peradaban ini berada di tengah-tengah sungai. Nah, berapa sungai yang ada di sana? Kalian kan agamanya rata-rata Katolik ya? Tahu lah ya, di kitab Kejadian kalau kalian baca, itu ada beberapa penjelasan tentang peradaban Mesopotamia. Tapi kalau saya baca di sana, di kitab Kejadian ayat 10-14, itu kok disebutinnya ada 5. Pada tahap ini, guru dan peserta didik melakukan pendalaman materi dengan cara berkomunikasi dan bertanya jawab. Mereka saling membahas soal yang ada dalam LKPD, sehingga keduanya dapat saling memberikan informasi dan juga umpan balik. Guru dapat memberikan pujian apabila siswa menjawab dengan benar, dan memberikan koreksi apabila peserta didik menjawab dengan salah. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan cara berpikir peserta didik. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari materi pembelajaran pada hari ini. Jadi dari masa-masa peradaban yang telah kita belajar, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari setiap masa itu mempunyai hasil-hasil budaya yang berbeda. Seperti ada patung-patung, ada tulisan-tulisan kuno dan lain sebagainya. Oke, itu dari Christian bahwa ternyata semua peradaban itu punya peninggalan yang khas. Kalau dari Livia, ingin menyimpulkan? Kalau menurut kesimpulan saya, Ancient Mesopotamia itu merupakan peradaban pertama yang memiliki huruf. Oke, peradaban Mesopotamia adalah peradaban pertama karena dia mengenal huruf pertama di dunia. Mau menambahkan, Graviela, kesimpulan hari ini? Kesimpulan dari saya, mereka bisa membuat saluran air itu karena lahan mereka yang kering itu. Membuat irigasi gitu. Oke, itu dari Graviela bahwa mereka punya challenge and response, yaitu karena lingkungannya kering mereka bikin saluran. Nah, itu dia kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan nilai kehidupan apa sih yang kalian dapatkan dari belajar dari peradaban Mesopotamia. Silakan. Jadi dari pembelajaran ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa peradaban Mesopotamia ini mereka itu orangnya kreatif. Jadi dengan kekreatifan dari mereka itu mereka dapat mengembangkan, juga dapat menghasilkan berbagai hal-hal yang unik. Oke, terima kasih dari Christian. Nah, itu dia nilai kehidupan yang kita dapatkan, yaitu kita harus bisa selalu jadi manusia yang unik, jadi manusia yang kreatif, bagaimana kita tetap eksis dengan tantangan alam yang ada di sekitar. Pembelajaran kita hari ini, jangan lupa mengerjakan tugas keterampilannya, membuat brosur sejarah. Terus nanti setelah pembelajaran jangan lupa mengisi ring refleksi pembelajaran. Lalu untuk ulangan harian nanti akan saya lakukan melalui media RUK. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran selanjutnya kita akan mulai masuk ke sistem pemerintahan peradaban Mesopotamia. Kegiatan hari ini kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin oleh Christian. Teman-teman, marilah kita berdoa. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Semoga putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Refleksi pembelajaran dilakukan secara online dengan mengisi Google Form, kemudian diakses oleh guru melalui Google Drive. Secara umum, dengan pembelajaran ini tidak ada kendala kecuali adanya kendala teknis dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Inilah langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan selama pembelajaran daring. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Ini adalah tugas keterampilan yang diupload melalui media Instagram, tapi pada KD ini siswa akan ditugaskan untuk membuat sebuah brosur sejarah.